Kami percaya Tuhan akan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu atas negeri ini Tuhan. Libatkan kami dalam rencana-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami terus menguatkan iman kami padamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan waktu-Mu adalah yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau pasti tepat waktu Tuhan. Kuatkanlah kami, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Saya undang bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita, katakan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Kami mau tetap percaya Tuhan. ku tetap Yes. percaya Waktu pasti yang terbaik Tuhan. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari kita sembah Tuhan. Kita kuatkan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Tuhan, libatkan kami Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Kalau memang harus terjadi Tuhan, biarlah semua itu terjadi Tuhan. Tapi kuatkanlah iman kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu adalah yang terindah. Akan mendatangkan kebaikan buat kami semua Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, kuatkanlah iman kami Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, membimbing kami, menolong kami, menyertai kami Tuhan. Oh, kuatkanlah kami Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sehingga kami bisa mengatakan ya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita pujikan lagu-lagu. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segala. Katakan tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih lembut lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau Jehovah Jireh Tuhan. Sakapara badana namanya. Yes Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Pada sikit pikirin dalam yang ku perlukan ya Yesus. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih lembut lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, yes Tuhan. Walau dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Katakan kau setia, kau mulia Yesus. Haleluya. Bapa kau setia, kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali lagi kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Setia, Engkau mulia. Oh, yalah yasin, ala mo yasin. Haleluya. Shinalayan lala yasin, ala mo yasin. Haleluya. Ku sembah Yesus. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami berlindung dalam naungan yang maha tinggi Tuhan. Hanya di bawah kepak sayap-Mu saja kami tenang Tuhan. Dan karena Engkau yang meluputkan kami dari wabah dan tulah yang melanda di bumi ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini Bapa.
Karena kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Sendiri kami tidak berdaya ya Yesus. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memimpin kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena hidup kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisaiku Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, yes Tuhan, dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau sampai kapanpun, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Katakan, ku kan berdiri Yesus, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan-Mu Yesus ya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus ku kan bertahan ya Tuhan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, ya Tuhan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang.
kita angkat tangan kita saudara. Minta kekuatan pada Tuhan. Ku kan berdiri. Yes Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Yes Tuhan. Sampai kapan Yes, haleluya. ku kan bertahan, Karena Yesus selalu menopang kami. selalu menopang. Dengan iman katakan, ku kan bertahan Ku kan bertahan di dalam tekanan. dalam tekanan, Dengan kekuatan-Mu Yesus. dengan kekuatan Yang kau berikan sampai kapan Tak tergoyahkan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita sembah Yesus. I worship you, I worship you, I worship you. Ya la 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 ya se na la la ya la 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 mu. Kau layak kami sembah. Kau layak kami agungkan ya Yesusku. Ya la la ya la 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 ya se. La 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 ya ya la ya se na la mu. Ku bangga punya Yesus, punya Tuhan sepertimu. Engkaulah kekuatanku. Saramana nama ya ramana nama ya ramu ya lega ya sikimi kini kana nama ya ramu na ya ramu ya sikini na. Hina la 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 ya sikini na la la mu. Hina la 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 ya la 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 ya la wala 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 wa ya sina la 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 mu. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah, Bahkan kami akan menari Yesus. dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan. Hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur. Sungguh kami ada hari ini sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan-Mu saja. Bapa di surga, kami perlu firman-Mu. Kami perlu jamahan Roh Kudus-Mu. Pagi ini, seberapa kami yang hadir di tempat ini, dan seberapa kami yang menyaksikan melalui channel YouTube, Tuhan jamah kami dengan kuasa firman, Tuhan jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang ada terjadi di dalam sekeliling kami, Roh-Mu memampukan kami untuk melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, ini kali kedua kita tidak bertatap muka. Shalom kepada jemaat yang ada di rumah. Teknologi membantu kita sehingga ruang dan jarak tidak bisa memisahkan kita. Tapi saya percaya kasih Tuhan pun tidak akan bisa dipisahkan oleh ruang dan jarak, saudara ya. Saudara pasti senang bisa melihat saya di channel YouTube ini. Pak Hari masih hidup, haleluya. Masih sehat, ya toh. Puji Tuhan, saudara. Oleh karenanya saya juga mendorong kita semua untuk tidak berhenti berdoa.
kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Kita juga berdoa untuk kota dan bangsa kita. Saya mencoba menghubungi beberapa anggota gereja kita karena sudah sekian lama tidak berjumpa. Namun berita baiknya adalah dari semua orang yang saya hubungi tidak ada satupun dari mereka yang terjangkiti. Mereka semua dalam keadaan sehat, saudara. Saya percaya itu juga terjadi karena doa-doa kita yang saling mendoakan, saudara. Oh ya, saudara, sehubungan dengan tidak adanya sekolah minggu, artinya Bapak Ibu yang ada di rumah harus menjadi guru sekolah minggu bagi anak-anakmu sendiri ya. Saya percaya sebetulnya guru sekolah minggu yang terbaik itu adalah orang tuanya sendiri ya. Ajarkan mereka tentang firman, ajarkan mereka berdoa, berikan renungan-renungan singkat, cerita-cerita singkat yang bisa membangun iman mereka. Ya, mereka kan bosan nih di rumah. Dari pagi, siang, sore, PR terus ya. Saya agak itu juga tuh ya, guru kok nggak bosan-bosan ngasih PR. Itu Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar itu sempat mengatakan sesuatu bahwa anak-anak ini jangan dikasih PR terus gitu ya, kasihan juga, capek juga saudara ya, terutama ibu-ibu, haleluya. Katanya bisa hipertensi, saya doakan enggak deh. Baik saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada satu hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Bahwa wabah corona ini saudara, tidak hanya membuat tubuh kita sakit, maksudnya orang-orang yang terjangkiti sakit, tapi juga banyak membuat dompet kita sakit, katanya begitu saudara. Saya mencoba, maksudnya dompet sakit ini mengganggu nafkah banyak orang ya. Dari beberapa orang yang saya temui hari-hari ini, banyak dari mereka yang mengeluh, baik yang Kristen maupun non-Kristen, bahwa penghasilan mereka terganggu dengan adanya wabah ini. Karena setiap orang diam di rumah, nggak ada yang beli makanan, nggak ada yang ke restoran. Nah itu penjualan mereka sepi. Terutama kepada mereka yang punya penghasilan harian. Ya, sekali lagi ini berimbas kepada mereka yang non-Kristen, juga kepada gereja kita, saudara ya. Jadi artinya begini, saudara. Mungkin saja ada anggota gereja kita yang hari-hari ini juga terimbas. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya menyampaikan keputusan gereja bahwa gereja memutuskan untuk membantu anggota jemaat, khususnya kepada mereka yang terpukul ekonominya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Apa itu kebutuhan dasar? Ya makan minum ya, kebutuhan pokok lah. Kalau saudara sampai terganggu, saudara mungkin datang susah lah, saudara telepon, WA lah sama saya, Pak saya udah nggak punya beras lagi Pak. Nah ya, haleluya, gereja bantu, ya gereja bantu. Semampunya saudara, kita akan bantu sebisa mungkin. Gereja kita ini kecil, keuangannya pun terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas saudara ya. Jadi jangan takut, jangan juga malu ya, orang Malang ini kadang-kadang suka malu saudara, malu-maluin maksudnya. Jadi hubungi saja, Pak saya mohon dibantu, kita bantu saudara. Mari kita hadapi masalah ini bersama-sama dan bersama-sama kita akan kuat menghadapinya. Saya percaya kita bisa melaluinya dengan baik, saudara. Baik, kita mulai masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman khotbah pendek dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paul G. Kerem. Hamba Tuhan ini saya hormati dan pengajarannya banyak sekali menginspirasi saya. Bahkan beberapa saya bagikan di gereja ini, saudara. Nah, khotbah pendek ini hanya 20 menit, dikirim melalui seorang teman melalui internet juga dan direkam belum berapa lama, jadi direkam di bulan Maret ini juga. Beliau kan tinggal di Amerika saudara, dan dia menyampaikan satu pesan ya, intinya cuma satu pesan saja sebetulnya, bahwa wabah corona yang mendunia ini adalah sebuah tanda
bagi orang percaya, bagi Anda dan saya, kalau kita sedang meninggalkan zaman yang lama, orang sering menyebutnya zaman gereja, ya, dan memasuki zaman yang baru, era yang baru. Nah, sayang zaman ini akan dipenuhi dengan berbagai macam bencana, tapi di sisi lain juga akan terjadi penuaian besar, saudara. Penuaian terakhir sebelum munculnya antikris. Jadi ini penuaian terbesar yang pernah ada. Ya. Dia lalu coba gambarkan dalam khotbah yang singkat yang hanya 20 menit itu. Saya bisa menangkap maksudnya, saya juga bisa menangkap dasarnya, saudara. Cuman saya berpikir, apakah jemaat Tuhan mengerti akan hal ini? Karena kalau jemaat Tuhan mengerti akan hal ini menjadi kekuatan yang baik untuk kita semua untuk menghadapi masa seperti itu, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saya serta-merta mempercayai perkataan beliau, memang kita sedang memasuki zaman penderitaan itu, ya. Bukan seperti itu. Tapi sebetulnya apa sih dasar sehingga beliau bisa mengatakan hal itu? Oleh karenanya pagi ini saya mengajak kita semua membuka dari Matius pasal 24, mulai dari ayat ketiga. Kita akan membaca melompat-lompat, ya. Matius pasalnya 24, mulai ayatnya yang ketiga, saudaraku. Bunyinya demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Jadi sebetulnya ini adalah percakapan pribadi antara Yesus dan muridnya, antara Yesus dengan orang percaya, saudara. Ini tidak dikatakan kepada orang yang tidak percaya di luar sana, tapi khusus kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bertanya, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apa yang dimaksud? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi yang ditanyakan oleh murid-muridnya adalah kapan tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dan apa tandanya? Apa tanda kesudahan dunia? Ya. Lalu Yesus mulai menjawab pada ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam bahasa aslinya menipu engkau. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Akan ada banyak orang yang mengaku Mesias, mengaku Nabi yang terakhir, mengaku sebagai, kalau orang Jawa bilang, Satria Piningit, penyelamat akhir zaman. Dan itu sebenarnya sudah terjadi di mana-mana. Saya tidak akan kupas itu lagi. Saudara pasti sudah tahulah dari media massa, ya. Lalu ayat ke-6, Yesus melanjutkan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, sayangnya terjemahan bahasa Indonesia ini nggak lengkap, saudara. Ada satu kata yang hilang di ayat yang ke-7 ini. Kalau boleh bisa ditampilkan versi King James-nya. Ya, apa yang hilang, saudara? For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and ini nggak ada. Pestilence. Pestilence ini artinya wabah penyakit menular. Ya, plague, wabah penyakit menular. Dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, wabah ini nggak disebut, saudara. Ya. Ayat ke-8 kembali ke bahasa Indonesia. Akan tetapi semuanya itu barulah
permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, jadi sebetulnya inilah dasar yang digunakan oleh Paul Carey sehingga dia bisa berkata bahwa wabah yang sekarang sedang mendunia itu adalah pintu penutup dari zaman gereja, ya, dan masuk ke dalam pintu yang baru, yaitu zaman yang baru. Nah, zaman yang baru ini kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan oleh Yesus, isinya itu banyak penderitaan. Betul nggak saudara ya? Isinya itu banyak penderitaan. Nah, Paul Carey mau bilang bahwa zaman gereja sudah berakhir. Kita masuk ke dalam sebuah zaman yang baru. Ya. Namun ada berita yang sangat luar biasa. Kita langsung lompat ke ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ada dua hal yang terjadi di zaman yang baru ini. Memang yang pertama ada bencana demi bencana yang terjadi. Tapi di tengah bencana itu ada penuaian besar di seluruh dunia, saudara. Inilah penuaian terakhir yang terjadi di zaman yang baru ini. Paling besar, jumlahnya paling banyak. Belum pernah ada penuaian sebesar ini dalam zaman sejarah. Saudara, ini belum berarti kita masuk ke zaman antikris. Bukan ya. Karena zaman antikris baru muncul setelah tampilnya 10 raja yang baru menurut kitab Daniel. Nah, untuk itu perlu waktu yang panjang untuk kita kupas. Ya, mungkin kita akan kupas di kelas PA. Apa sih, siapa sih 10 raja itu yang mendahului munculnya antikris. Tapi saudara, sebelum itu kita sudah masuk yang namanya zaman baru, zaman penuaian. Jadi saudara, saya ini nggak suka kalau menyebutnya zaman penderitaan. Kayaknya kok horor banget gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya zaman penuaian terakhir, saudara ya. Zaman penuaian terakhir. Karena di dalam penuaian, setiap ada jiwa yang bertobat, lalu menyerahkan hidupnya kepada Kristus, itu sebuah sukacita, amin. Itu sukacita yang luar biasa, saudara. Dan itu akan terjadi hari-hari ini, saudara. Saudaraku, waktu saya memperoleh berita ini dari Paul Carey, tidak serta-merta saya mempercayainya. Ya. Saya tahu hamba Tuhan ini hidupnya sudah teruji. Usianya sekarang sudah hampir 70 tahun. Dia punya pengalaman 45 tahun mengikut Tuhan dengan setia, melayani Tuhan, mengajar bahkan ke semua benua yang ada di dunia ini. Kehidupannya benar di hadapan Tuhan, sudah teruji. Oleh karena itu saya menghormati beliau. Tapi tentu saudara juga belum tentu bisa mau mempercayai, iya apa benar kita ini sedang masuk ke dalam zaman yang baru itu. Saudaraku, katakanlah saya nggak percaya dan saudara juga nggak percaya. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, terlepas dari itu memang sedang terjadi dalam hidup kita atau terjadi nanti, saya mau sampaikan bahwa zaman yang baru itu pasti terjadi. Amin, saudara. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Dia menyingkapkan sebuah rahasia ilahi bahwa di satu titik waktu akan terjadi masa yang seperti itu. Saudara suka atau tidak suka, zaman itu pasti terjadi. Coba kita melihat Matius 24, kembali ke ayat yang ke-6. Saya bacakan sekali lagi buat saudara ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Artinya begini,
Kalaupun Anda coba-coba berdoa, Tuhan jangan sampai itu tidak terjadi. Nggak mungkin lah. Tuhan bilang harus terjadi. Pasti terjadi, saudara. Jadi pagi ini sebetulnya apa yang mau saya coba sampaikan kepada kita semua adalah bukan berarti saya mengamini apa yang dikatakan oleh guru rohani saya itu. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama yang disebut zaman penuaian ini pasti terjadi. Entah itu dalam masa kehidupan kita atau mungkin generasi di bawah kita. Tapi itu pasti terjadi. Ada sesuatu yang luar biasa ketika itu terjadi, saudara. Karena justru di zaman penuaian atau zaman yang penuh dengan bencana itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan berlimpah-limpah, saudara. Secara masif, saudara. Ketika ada banyak orang sakit terkena wabah, ada banyak mujizat kesembuhan terjadi juga di mana-mana. Ini akan memicu orang bertobat, saudara. Saya mencoba menghubungi beberapa pelaku HOTS, ya. Mungkin orang di luar gereja kita nggak ngerti apa itu pelaku HOTS, ya. Tapi beberapa pelaku HOTS yang saya ketahui masih aktif melakukan HOTS hari ini di tengah kondisi wabah. Ada kabar yang luar biasa, tidak ada dari satupun mereka yang terjangkiti. Lalu akan terjadi banyak kelaparan, saudara, di zaman yang baru itu. Saudara perhatikan, WHO mengatakan bahwa wabah corona ini saat ini bukan saja berhenti pada wabah penyakit, tapi sudah menghantam ekonomi dunia dan membuat ekonomi dunia masuk ke dalam sebuah masa yang disebut resesi, saudara. Ya. Tadi Jimmy sempat cerita sama saya, bagaimana kondisi ini membuat orang-orang juga sampai orang-orang yang berpenghasilan harian itu ada yang hari ini loh, baru hari ini loh, sudah sulit makan, saudara. Ya. Kalau ini berlanjut, coba bayangkan kalau ini berlanjut terus. Sekalipun pemerintah mencoba membantu, memberikan bantuan langsung tunai atau apapun itu, tapi pemerintah juga ada batasnya keuangannya, saudara. Kalau ini berlanjut terus, apa nggak mungkin bisa membuat kelaparan di mana-mana? Sangat mungkin, saudara. Tapi tahukah saudara, di tengah bencana kelaparan seperti yang dikatakan Yesus tadi, justru akan terjadi mujizat pelipat gandaan makanan. Seperti ketika Yesus membuat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Itu justru akan terjadi, saudara. Ya. Paul Kerem bercerita di sebuah tempat di mana di desa itu tidak ada kekurangan makan, saudara, karena bencana. Penduduk desa yang percaya kepada Tuhan itu meletakkan tangannya di lemari kecil di mana mereka biasanya menaruh makanan. Dan mereka berdoa, Tuhan berikan hari ini kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka buka pintu lemari kecil itu, ada makanan segar setiap hari muncul dari lemari itu. Wow, dahsyat, saudara. Haleluya. Ini akan membuat banyak orang bertobat. Kekuatan ekonomi akan runtuh. Artinya kekuatan uang akan runtuh. Orang-orang yang selama ini mengandalkan hidupnya dari kemampuan ekonominya, dari uang, mereka akan kolaps, saudara. Karena ekonomi dunia bisa saja kolaps sewaktu-waktu. Dan mereka akan melihat ada orang-orang percaya yang hidupnya tidak tergantung oleh uang, tapi dengan iman. Alkitab mengatakan karena orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Di tengah bencana yang luar biasa ini justru akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan inilah yang memicu pertobatan di mana-mana, saudara. Tapi tangkap kebenaran ini, bahwa terlepas ini terjadi di sekarang, memang terjadi, atau nanti zaman penuaian itu pasti terjadi.
Yang kedua, salah satu tujuan Yesus memberitahu kita hal ini ialah agar kita bisa mempersiapkan diri. Ya, saudara mungkin bertanya, ngapain sih Tuhan kasih tahu kita mengenai hal ini? Kelihatannya beritanya kurang bagus tuh. Tapi tahukah saudara, ada beberapa tujuan, tapi hari ini mau sampaikan pada saudara bahwa salah satu tujuannya adalah supaya Anda dan saya ini bisa mempersiapkan diri, saudara. Pada waktu SMA, saya ini suka traveling, naik sepeda motor. Ya, saya pernah traveling yang paling jauh itu dari Malang sini sampai Jakarta, naik sepeda motor, saudara ya. Waktu itu masih gagah kuat, saudara. Sampai sono masih seger. Sekarang coba-coba masuk angin, saudara ya. Dan saya menikmati perjalanan saya, berhenti dari satu kota ke kota, saya melihat pemandangan dari satu pantai ke pantai, dari satu gunung ke gunung, saya menikmati itu. Namun karena waktu itu saudara, belum seperti hari ini ada GPS ya, enak banget gitu ya. Hari itu nggak ada, yang ada pun peta yang dalam bentuk sederhana. SMA, itu berarti kira-kira sekitar 40 atau 35 tahun yang silam ya saudara ya. Nah, satu kali saya masuk ke sebuah tempat, kalau nggak salah tempatnya itu dekat pantai Pangandaran. Ya, nah di situ saya mulai bingung nih, ini udah malam, harus lewat jalan yang mana? Karena saya nggak tahu harus lewat rute yang mana. Akhirnya saya berhenti di sebuah kantor kelurahan kecil ya, kantor kepala desa. Lalu saya bertanya, Pak, saya mau ke sini Pak, harus lewat mana? Saudara, waktu itu jalanan belum ada lampu penerang. Jadi di desa itu yang ada lampu templok, saudara tahu ya, yang nyalanya nggak seberapa terang. Terus Bapak itu bilang, oh iya ini saya kasih tahu ya, Anda lurus ya sampai ke tempat yang sudah tidak ada lampu, nanti ketemu perempatan, belok ke kiri. Ya, kira-kira 500 meter Anda sudah sampai tujuan. Tapi saya kasih tahu, waktu setelah tempat itu nggak ada lampu, belok ke kiri, tempat itu gelap. Hati-hati, karena jalan yang akan engkau lalui itu berlubang-lubang. Jangan ngebut, perhatikan jalan. Kalau Anda ngebut nanti bisa kecelakaan. Dia bilang begitu. Dan ternyata apa yang dikatakan Bapak ini benar. Setelah melewati perempatan, saya belok kiri, betul-betul nggak ada lampu, saudara. Yang ada hanya lampu sepeda motor saya. Jadi saya berjalan pelan-pelan, saya perhatikan kondisi jalan, aduh lubangnya luar biasa, saudara. Kita harus, tapi puji Tuhan, karena peringatan itu, akhirnya saya tahu apa yang harus saya buat. Saudara mengerti ya? Inilah salah satu tujuan Tuhan, memberitahu apa yang akan terjadi di zaman yang baru itu, saudara. Supaya kita bisa membangun iman yang kokoh dulu. Supaya kita bisa hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Supaya kita belajar hidup untuk dipimpin Roh Kudus, saudara. Sehingga pada saatnya tiba, kita bisa lalui zaman itu dengan baik. Bahkan bisa setia sampai akhir dan keluar sebagai pemenang. Kalau enggak dipersiapkan, saudara, sekalipun kita sudah dibaptis, sekalipun kita rajin ke gereja, tapi kalau yang di dalam ini enggak dipersiapkan. Saudara, ada satu ayat, coba, ayat 8 kalau enggak salah, dari Matius pasal 24 ini, ayat 9, 10 pasti benar. Nah, ya kan? Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bicara murtad, itu bicara orang yang gugur imannya. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak siap, saudara. Ada satu orang ibu ya, ketika mulainya wabah corona ini terjadi di Cina, dia bilang begini, itu di Cina jauh Pak, nggak mungkin lah nyampe ke Indonesia. Ya, memang kan awalnya di Cina, di kota Wuhan. Tapi ternyata wabah itu meledak dan mulai jalan-jalan ke negara lain, saudara. Jalan-jalan akhirnya nyampe lah ke Indonesia. Masuk ke satu kota yang paling duluan yaitu kota Jakarta. Ibu itu mulai bilang, ya itu kan di Jakarta.
Tapi sebetulnya hatinya mulai khawatir, saudara. Sampai akhirnya wabah itu jalan-jalan lagi, masuklah ke kota Malang. Kali ini dia diam, saudara. Dan dari perkataan, saya bisa melihat bahwa ibu ini mulai dikuasai oleh ketakutan, saudara. Imannya mulai goyah. Hari lepas hari yang dikerjakan di rumahnya, dia cuma ikuti berita-berita dari TV. Corona ini sudah sampai mana, berapa orang yang sudah terjangkiti, berapa orang yang mati, berapa orang yang sembuh, terus menerus itu. Sampai akhirnya imannya menjadi redup, lalu dia mulai kehilangan sukacita. Bahkan berdoa pun sekenanya. Saudara pernah melihat orang berdoa sekenanya? Itu berdoa yang sekenanya itu artinya berdoa tanpa iman, saudara. Jadi kan temannya bilang, kamu harus berdoa, minta perlindungan Tuhan. Tuhan pasti bisa melindungi kamu. Dan dia berdoa, Tuhan lindungi kami Tuhan, jangan sampai kami terkena wabah corona. Tapi setelah amin, takut lagi, saudara. Itu artinya apa? Doa tanpa iman, saudara. Kalau kita berdoa tanpa iman, apa gunanya kita berdoa? Karena kalau Tuhan berkata begini, kalau engkau meminta sesuatu daripadanya, percayalah engkau sudah menerimanya. Itu iman, saudara. Ini sekenanya aja, saudara. Doa tanpa iman. Ini baru corona loh, saudara. Belum nanti kalau timbul yang baru, Corolla lah, apalah gitu, yang tambah parah. Saudara tahu nggak? Tahun 1918 ada sebuah wabah yang jauh lebih dahsyat daripada corona. Pernah dengar yang namanya Spanish flu? Spanish flu atau flu Spanyol. Ini muncul dari Spanyol. Jadi wabah ini dimulai di Spanyol, makanya disebut Spanish flu. Tahun 1918. Itu menyebar ke seluruh dunia. Apa yang terjadi? Sepertiga penduduk dunia terjangkit, tertular. Jumlah orang yang tertular lebih dari 500 juta. Corona berapa hari ini? Kalau nggak salah 100 ribu lebih ya. 600 ribu hari ini. Itu 500 juta, saudara. Dan jumlah orang yang meninggal lebih dari 40 juta. Corona hari ini sudah membunuh berapa orang, saudara? Kita sama-sama bingung, haleluya. Ya, pokoknya banyak deh Pak, tapi saya yakin nggak mencapai jumlah berjuta-juta begitu. Ya, 40 juta, saudara. Dan virus itu, wabah itu baru selesai 1 tahun kemudian. Selesainya bagaimana, saudara? Semua orang yang kena virus itu mati. Selesai. Ada yang sembuh, imun. Jadi selesai tanpa pengobatan. 1918 itu pengobatan masih sangat jadul lah istilahnya ya. Tidak secanggih hari ini. Tapi saya mau katakan orang-orang percaya yang hidup pada zaman itu bisa melaluinya dengan baik. Mereka yang punya iman yang kokoh. Mari kita yang diberi kesempatan, hari ini kita tahu bahwa ada satu masa di mana di situ akan ada hal-hal yang tidak kita sukai, ada bencana-bencana Tuhan izinkan terjadi. Tapi di masa yang sama akan ada penuaian besar. Kita mengerti masa itu pasti terjadi. Yang kedua, kalau Yesus memberitahu kita, itu karena Yesus mau kita mempersiapkan diri. Bangun dirimu, saudara. Isi dirimu dengan firman Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dan bangun imanmu. Bangun kehidupanmu. Untuk tetap senantiasa berbuah di dalam masa apapun, saudara. Sebagai penutup, saudara. Saya ingin memberikan kita sebuah tujuan hidup yang seringkali kita lupakan. Ya, saya percaya saudara akan banyak yang lupa di sini akan hal itu. Mari kita membuka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3.
Bunyinya demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini perkataan Yesus. Beberapa saat sebelum dia disalib. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi Anda dan saya. Amin. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, artinya tempatnya sudah selesai, siap ditempati, aku akan datang kembali. Untuk apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Ini bicara apa sih, saudara? Tinggal bersama pribadi yang kita cintai. Haleluya, saudara. Tahun 1998 saya menikah. Ya. Itu 98 ya. Dengan almarhum istri saya, saudara ya, 98. Berapa tahun yang lalu? Berarti 22 tahun yang silam. Saudara, waktu menikah itu, sebelum menikah, saya ingat banget, saya kerja di sebuah perusahaan kimia yang bernama PT Pionir, dan istri saya juga bekerja di sebuah perusahaan kimia, tapi yang berbeda, PT Udaya kalau nggak salah. Dan saya ingat waktu itu gaji istri saya 800.000. Gaji saya mirip-mirip lah, sekitar itu juga, saudara ya. 800.000 itu kita masih, istri saya masih harus bayar kos dan segala macam lah. Tahun 98. Ketika kami memutuskan, yuk kita nikah yuk gitu ya. Ini saya persingkat, saudara, ngomongnya begitu aja ya. Lalu apa yang kami buat? Kita mulai buat planning, saudara. Ayo kita mulai sisihkan uang dari gaji kita. Kita mulai simpan ya untuk nikah, saudara. Waktu itu saya ingat sekali, saldo di rekening tabungan saya sebetulnya nggak nyampe 100.000, saudara ya. Saya mikir mau nabung berapa nih. Tapi ya kita coba aja. Saudara. Bukan hanya kita coba, saudara. Akhirnya kita juga mulai konseling dengan hamba Tuhan, gembala yang ada di gereja. Lalu kita juga mulai cari resto, saudara. Ya, gimana lah kalau bisa cari resto yang bagus, tapi murah, saudara. Pokoknya sesuai budget kita. Bukan hanya cari resto, kita cari salon, saudara. Cari salon, terus juga cari videografer. Pokoknya segala hal tetek bengek itu kita coba siapkan dengan modal seadanya. Ya. Sampai dia bilang, ya kalau mungkin tabungan nggak cukup, kita jual ini, kita jual itu, kita jual ini. Aset, menjual aset, saudara ya. Ternyata saya hitung-hitung, kalaupun aset dijual tetap kurang juga, saudara ya. Nah, sampai kepada titik yang namanya cari rumah. Bukan beli, ngontrak, saudara. Ya. Jadi kemampuannya ngontrak, kita cari, saudara. Dan akhirnya dapat. Bukan di Jakarta, ujung, masih keluar lagi, kurang minggir, keluar lagi. Sampai masuk ke daerah Kabupaten Tangerang. Dapat satu rumah yang sesuai. Ukuran 36 meter persegi. Nggak ada dapur, saudara. Jadi dapurnya adalah ruang terbuka di halaman belakang. Ya, ngebol asap kemana-mana. Yang penting ada kamar, saudara. Ada kamar 2 yang kecil dan ada 1 kamar mandi. Itu aja, saudara. Ukuran 36, saudara ya. Saya tanya sama pemiliknya, disewakan berapa? 1 tahun 2 juta. Saya ngomong sama calon saya waktu itu, ini agak murah nih, kita cari kemana-mana nggak ada yang semurah. Udah ini aja lah. Yang penting ada kamar gitu ya. Saudara, ruangan itu kosong, bersih. Nggak ada furniture, nggak ada apa-apa, kosong. Dan saya ingat, perabotan pertama yang saya beli adalah kasur gulung, saudara. Ya, itu yang pertama. Udahlah, pokoknya kasur gulung. Badan masih muda, saudara ya. Kuat tidur di tempat seperti itu. Hari demi hari, yang kita rindukan itu apa? Kapan ya saya bisa tempati rumah itu bersama dengan orang yang saya cintai? Kapan ya gitu? Tiap hari saya lewatin, saudara. Pokoknya kalau ada apa yang kita bisa beli, kita mampir, kita taruh di situ.
Itu kerinduan kita, kerinduan saya. Kalau sampai satu saat Tuhan berkata, rumahmu udah siap ditempati. Apa jawab kita? Jangan dulu Tuhan, saya masih betah tinggal di bumi Tuhan, jangan cepet-cepet gitu ya. Apa mau begitu saudara? Alkitab mengatakan bahwa bumi yang kita tinggali ini satu saat nanti akan berlalu. Diganti oleh bumi dan langit yang baru. Saudara bisa baca di kitab Wahyu pasal 20, 21. Artinya begini, mari tetapkan tujuan kehidupan kita supaya kita bisa mencapai tempat itu. Tinggal bersama dengan pribadi yang kita cintai itu, bersama Yesus di sana. Itulah tujuan hidup kita. Bukan untuk jadi kaya, saudara. Bukan untuk jadi tenar atau apapun yang kita bisa peroleh di bumi ini. Karena bumi ini harus kita tinggal. Itu tujuan kita. Kalau engkau punya tujuan seperti itu, hari-hari seperti apapun yang terjadi di bumi, saudara bisa lalui. Karena memang saudara nggak kepingin tinggal di bumi untuk selamanya. Saya mau sampai ke sana, saudara. Walaupun ini ada satu ayat yang dulu saya nggak ngerti, saudara. Tapi hari-hari ini saya menjadi mengerti. Coba kita lihat ya, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ini ayat atau firman Tuhan yang disampaikan kepada gereja atau jemaat di Philadelphia, saudara. Kita tahu di dalam kitab Wahyu ada surat yang harus diberikan kepada 7 gereja. Dan di antara 7 gereja itu hanya ada satu gereja yang saya anggaplah paling bagus gitu lah, yaitu jemaat Philadelphia. Dan ini adalah salah satunya. Bunyinya demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini janji Allah. Kalau ini terjadinya bukan di surga, di bumi. Nah, pertanyaannya, apa sih tekun menantikan Aku ini? Dan saya baru mengerti bahwa yang dimaksud dengan menantikan Aku adalah orang-orang yang merindu untuk berjumpa secara muka dengan Yesus, saudara. Mereka itu loh yang menantikan untuk tinggal bersama dengan Kristus. Malah dapat bonus. Katanya apa? Bahwa Allah akan melindungi mereka dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wow. Oleh karenanya kita jadi mengerti ya. Ketika Paulus harus menghadapi titik-titik menjelang dia meninggal. Dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Kok bisa ya orang bilang mati adalah keuntungan? Karena dia tahu tujuan hidupnya adalah tinggal bersama dengan Kristus. Ya, kondisi seperti ini juga mengingatkan kita agar kita ini jangan mengasihi dunia, saudara. Dunia ini udah penuh penyakit, penuh dengan segala macam hal yang buruk. Satu hari nanti kita akan tinggalkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran hari ini. Hal yang mungkin jarang kami renungkan, bahwa ada suatu masa di mana di dalamnya penuh dengan kesulitan, tetapi di dalamnya juga akan terjadi kemuliaan Allah yang dahsyat, penuaian besar akan terjadi. Bapa, kami mau mempersiapkan diri untuk hal itu. Mari tuntun kami Roh Kudus, berkuasalah dalam hidup kami. Dan tujuan hidup kami adalah tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Terima kasih Bapa,
Kiranya Engkau memberkati jemaat GB Hope yang melihat tayangan ini melalui YouTube, sama seperti Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita langsung ke pengumuman. Ibadah minggu depan masih akan tetap seperti ini. Jadi minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut mungkin sampai April 2020. Ibadah ini yang kedua, ibadah ini akan senantiasa diakses di YouTube sekitar 2 jam setelah ibadah ini, siang nanti artinya. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita. Pengumuman yang ketiga, kegiatan kelas PAP dan doa malam masih tetap diliburkan untuk minggu ini. Doa pagi juga tetap diliburkan. Dan mari kita langsung doa dalam persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan Yesus, buat segala berkat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, Kau begitu setia Tuhan, melimpahkan kepada setiap kami Tuhan berkat. Makasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, mengelola berkat-Mu itu dengan hati yang bijaksana Tuhan Yesus. Membalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita undang bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu kesempatan yang masih Engkau beri. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus dengan waktu-waktu yang ada ini Tuhan Yesus. Kami boleh melayani-Mu. Kami boleh memuliakan-Mu dengan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu pagi ini. Apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami dengar Tuhan. Kami menangkap ada satu hal yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus yang memberi pemahaman dan pengertian untuk setiap kami Tuhan Yesus. Umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Boleh hidup dalam tujuan-Mu. Engkau kembalikan kepada tujuan-Mu yang semula. Hidup dalam seluruh kehendak-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Makasih Tuhan Yesus buat pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Makasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami berdoa Tuhan,
buat gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati beliau lebih lagi Tuhan Yesus. Kesabaran pada setiap kami Tuhan Yesus. Membimbing umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus menjadi pribadi seperti yang Kau mau. Makasih Tuhan Yesus. Berkati juga istri serta anak-anak beliau Tuhan Yesus. Pakai hidupnya Tuhan Yesus. Jadi saluran-Mu, saluran kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, pengerja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersahati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus di tengah situasi yang sulit diprediksi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan Yesus memelihara hidup setiap kami, bahkan menumbuhkan dan menguatkan iman setiap kami. Memandang segala masalah dengan sudut pandang Tuhan, karena Allah jauh lebih besar dari setiap masalah yang boleh kita hadapi bersama-sama. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdiri atas kota dan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus belas kasih-Mu turun atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus lawatan-Mu Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, keselamatan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, kami minta proteksi Tuhan Yesus. Atmosfer Kau sterilkan dengan kuasa ilahi atas wabah virus corona Tuhan Yesus, agar tidak menjangkit, agar tidak meluas. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan Yesus atas setiap anak-anak bangsa Tuhan Yesus, dari segala yang jahat dari virus ini Tuhan Yesus. Kami minta damai sukacita-Mu Kau lepaskan atas Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kebijaksanaan, hikmat, kekuatan, dan kemampuan Tuhan Yesus dalam menangani wabah, agar setiap Tuhan Yesus, keputusan beliau Tuhan, boleh menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan yang diambil dengan jajarannya, wakil menteri, bahkan wakil-wakil kepala daerah di bawah Tuhan Yesus. Keputusan yang benar dan tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk tetap berbuah di dalam kondisi seperti ini, untuk bisa maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin.